Aku selalu berpikir cinta bisa mengatasi segalanya. 5 tahun lalu, dengan gaun putih sederhana dan tangan gemetar, aku mengucap janji setia pada James di hadapan keluarga dan sahabat kami. Tapi siapa sangka, cinta yang dulu terasa hangat kini hanya tinggal sisa api yang hampir padam. Hari itu, aku duduk di meja makan sendirian, menatap mangkuk sup yang mulai dingin. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan sekali lagi, James pulang tanpa kabar. Aku sudah berhenti bertanya kenapa. Aku sudah berhenti berharap ia akan masuk rumah dengan senyum dan pelukan seperti dulu. Aku hanya lelah. Katanya beberapa minggu lalu. Saat aku bertanya kenapa dia tak lagi menyentuhku, tak lagi mengajakku bicara seperti dulu. Tapi lelah tak seharusnya menjadi alasan untuk melupakan pasangannya. Kan? Yang membuat semuanya lebih sulit adalah kabar dari dokter 2 bulan lalu. Kanker lambung stadium lanjut. Aku ingat jelas suara dokter yang pelan dan berhati-hati, seolah takut kata-katanya akan merobohkanku. Tapi kenyataannya, aku lebih takut pulang ke rumah dan harus menjalani semuanya sendirian. James tahu. Aku memberitahunya. Tapi reaksinya datar. Seperti aku hanya memberitahu bahwa aku sedang flu ringan. Tak ada pelukan. Tak ada air mata. Hanya satu kalimat, kamu akan kuat, Hari ini, aku duduk di sofa ruang tamu dengan surat pengajuan cerai di tanganku. Tanganku gemetar. Rasanya seperti mengkhianati janji pernikahan itu sendiri. Tapi siapa yang lebih dulu mengkhianati? James baru masuk rumah jam 9. Bau parfum asing masih melekat di bajunya. Aku tidak ingin tahu lagi. Aku hanya berdiri, menatapnya, dan berkata dengan suara pelan tapi pasti, aku ingin kita bercerai. Dia menatapku, sejenak terkejut. Lalu seperti biasa, dia menarik napas dan berkata, kamu cuma lagi sensitif karena penyakitmu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Mataku panas. Tapi aku tidak menangis. Bukan lagi. Bukan karena penyakit ini, James. Tapi karena aku sudah terlalu lama hidup seperti hantu di rumah sendiri. Aku tak menunggu jawabannya. Aku melangkah ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu aku tidur dengan tubuh menggigil. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih bebas. Hari-hari setelah aku mengucapkan keinginan untuk bercerai berjalan lambat. Seperti jam dinding yang bergerak tapi tak terdengar. James tidak langsung menanggapi. Dia seperti pura-pura tidak mendengarnya. Atau mungkin berharap aku akan melupakan semuanya jika dia bersikap seolah tak ada yang berubah. Tapi aku tidak lupa. Setiap kali aku terbangun dan menatap langit-langit kamar, yang terasa hanya sepi. Ada James di kamar sebelah. Tapi rasanya dia jauh seperti bintang di langit malam. Terlihat tapi tak bisa digapai. Aku menghabiskan waktu lebih banyak di rumah sakit belakangan ini. Pemeriksaan, konsultasi, terapi, semuanya datang bertubi-tubi. Kadang aku duduk di ruang tunggu dan melihat pasangan lain saling menggenggam tangan, memberi senyum meski wajah mereka sama-sama pucat. Aku iri. Aku tidak bisa menyangkalnya. Aku iri pada mereka yang masih saling peduli meski berada di ujung ketidakpastian. James tidak pernah menemaniku ke rumah sakit. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Kadang dia bahkan lupa menanyakan hasil pemeriksaan. Seolah penyakit ini hanya sesuatu yang bisa kutangani sendiri. Seperti cucian kotor atau makanan yang harus dimasak sebelum dia pulang. Kamu kuat, katanya lewat pesan singkat suatu hari. Tapi aku lelah menjadi kuat hanya karena tidak ada orang lain yang bisa kuandalkan. Aku tidak pernah menceritakan banyak soal keluargaku ke James. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku tahu dia tidak pernah benar-benar tertarik. Setelah orang tuaku meninggal, aku hanya punya satu kakak, Livia. Dia tinggal di kota lain. Tapi saat aku menghubunginya tentang penyakitku dan keinginanku untuk berpisah, dia langsung datang ke rumah. Kami duduk di teras rumah dengan teh hangat dan angin sore menyapu rambut kami. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Tanyanya dengan nada yang lebih terluka daripada marah. Aku hanya menunduk.
Aku nggak mau merepotkan siapa-siapa. Livia menghela napas panjang. Kalau kamu nggak bisa bersandar ke suamimu, setidaknya bersandarlah ke aku. Jangan hadapi ini sendirian. Itu pertama kalinya aku menangis di depan orang lain sejak diagnosis itu. Tiba-tiba semua yang kutahan keluar begitu saja. Rasa takut, kecewa, bahkan rasa bersalah karena ingin menyerah. Aku mencintai James, Liv. Tapi sekarang, aku nggak tahu dia masih suamiku atau cuma seseorang yang numpang tinggal di rumah ini. Livia menggenggam tanganku erat. Kalau kamu sendiri yang harus terus bertahan, terus merasa tidak cukup, apa itu cinta? Pertanyaannya membekas di pikiranku berhari-hari. Sementara itu, keluarga James mulai tahu tentang rencanaku. Ibunya datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, dia masuk tanpa mengetuk, langsung duduk di ruang tamu dengan tatapan tajam. "Emily, aku dengar kamu ingin bercerai?" Katanya dengan nada seolah aku baru saja membuat keputusan paling tidak masuk akal di dunia. Aku mencoba tetap tenang. "Iya, Bu. Ini keputusan yang sudah kupikirkan." Dia mendengus. "James itu anak baik. Dia sibuk bekerja untuk masa depan kalian. Kamu malah menyerah begitu saja." Aku menggigit bibir. "Apa ibu tahu aku sakit? Kanker stadium lanjut. Aku sudah jalani semuanya sendirian." Wajahnya sedikit berubah, tapi dia tetap teguh. "Tapi kalian sudah menikah, Emily. Pernikahan itu bukan buat orang yang mudah menyerah." Aku menghela napas dalam-dalam. "Saya tidak menyerah, Bu. Saya bertahan terlalu lama." Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Dia pergi dengan ekspresi tidak puas. Tapi aku tahu, aku tidak butuh persetujuannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari berlalu. Aku mulai menulis jurnal. Mungkin karena aku butuh tempat untuk mencurahkan isi hati yang tak bisa kusampaikan pada siapapun. Di sana, aku menulis tentang bagaimana aku merindukan pelukan James, bagaimana aku dulu membuatkan kopi untuknya tiap pagi, dan bagaimana aku berhenti melakukannya ketika dia berhenti memperhatikan. Satu sore, aku mendapati James membaca salah satu jurnal itu. Dia duduk di meja makan dengan halaman terbuka. Wajahnya kaku. "Aku nggak tahu kamu masih peduli sedalam itu," katanya pelan. Aku berdiri di ambang pintu, dadaku sesak. "Dulu aku peduli. Sekarang aku cuma belajar menerima kalau aku bukan prioritas kamu," jawabku. Dia menutup jurnal itu. "Kenapa kamu nggak bilang semua ini dari awal?" Aku tertawa kecil, pahit. Aku bilang, "James, berkali-kali. Tapi kamu sibuk. Atau mungkin kamu memilih untuk tidak mendengarnya." Dia memijit pelipisnya, frustrasi. "Aku cuma nggak tahu caranya jadi suami yang kamu butuhkan." Aku nggak butuh suami sempurna. Aku cuma butuh seseorang yang hadir, yang peduli. Suaraku nyaris bergetar, tapi aku menahannya. Kami duduk dalam diam cukup lama. Lalu dia berkata, "Aku bisa berubah." Aku menggeleng. "James, ini bukan soal berubah. Ini soal waktu. Aku nggak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan penyakit ini. Aku nggak mau sisa waktuku diisi dengan menunggu seseorang yang baru sadar ketika semuanya hampir berakhir." Air matanya jatuh. Mungkin itu pertama kalinya aku melihat dia menangis. Tapi seperti semua hal yang datang terlambat, tangisnya pun tak mengubah keputusanku. Malam itu, aku membereskan beberapa pakaian dan memindahkan kamar ke lantai bawah. Livia membantuku menyusun ulang ruang tamu agar aku bisa tinggal sementara di sana. Aku belum siap meninggalkan rumah ini sepenuhnya. Tapi aku juga tidak mau terus tinggal serumah tanpa arah. James hanya berdiri di tangga, memandangku dengan tatapan kosong. Dia tidak menghalangiku, tidak memanggilku. Mungkin akhirnya dia sadar bahwa yang hilang dari kami bukan hanya cinta, tapi juga kesempatan.
Sudah 3 minggu sejak aku memindahkan tempat tidurku ke ruang tamu. Sofa panjang yang dulu menjadi tempat kami menonton film bersama kini jadi ranjang kecilku. Ada bantal tambahan dan selimut hangat, tapi tidak ada yang bisa menggantikan rasa nyaman dari tempat tidur kami, yang sekarang hanya jadi milik James seorang. Aku tidak tahu apakah dia merasa kesepian di kamar atas, atau justru lega karena tidak harus melihatku setiap hari. Kami masih tinggal di rumah yang sama, tapi nyaris tidak saling bicara. Interaksi kami terbatas pada hal-hal praktis. Surat menyurat, tagihan, jadwal rumah sakit. Hubungan kami berubah menjadi 2 orang asing yang kebetulan pernah saling mencintai. Suatu malam, aku bangun karena mual hebat. Tubuhku menggigil, dan aku harus bergegas ke kamar mandi. Aku menahan muntah dengan air mata mengalir. Tubuhku lemas seperti kapas basah. Aku duduk di lantai kamar mandi, sendirian, memeluk lutut, berusaha bernapas. Aku berharap James akan mengetuk pintu, menanyakan keadaanku. Tapi malam itu tetap sunyi. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara pintu terbuka. Hanya aku, dan penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhku. Keesokan paginya, Livia datang membawa makanan dan buah-buahan. Kamu pucat banget, Em. Kamu muntah lagi semalam, ya? Aku hanya mengangguk pelan. Tak ingin menjelaskannya panjang lebar. Dia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku, seperti biasa. Aku serius. Em, kalau kamu udah gak kuat tinggal di sini, kamu bisa ikut aku ke kota. Rumahku cukup. Aku bisa bantu kamu lebih banyak dari sana. Aku menatap wajah kakakku, perempuan yang selalu jadi tamengku sejak kecil. Aku tahu, Liv. Tapi aku belum siap meninggalkan semuanya. Setidaknya, belum sekarang. Dia tidak memaksa. Tapi aku bisa merasakan kekhawatiran dalam diamnya. Sementara itu, kabar soal perceraianku dan penyakitku mulai menyebar di keluarga James. Tante-tantenya, sepupunya, bahkan teman-teman lamanya mulai mengirim pesan padaku. Sebagian besar berisi simpati. Tapi sebagian lainnya, seperti yang kuduga, menyalahkanku. Aku nggak percaya kamu ninggalin James saat dia sedang sibuk membangun karirnya. Kenapa kamu nggak sabar sedikit? Lelaki memang begitu, Em. Tapi kamu harus kuat. Aku membaca semua pesan itu dengan hati mati rasa. Dulu aku mungkin akan menangis, marah, merasa tidak adil. Tapi sekarang, aku sudah lelah menjelaskan. Yang membuat segalanya lebih menyakitkan adalah saat aku tahu bahwa James mulai berubah. Tapi untuk orang lain. Beberapa hari lalu, aku melihat pesan dari seorang perempuan di ponselnya saat aku tanpa sengaja mengambilnya yang tertinggal di meja makan. Pesan itu berisi perhatian, doa, dan ajakan makan malam. Aku tidak ingin tahu lebih jauh. Aku hanya mengembalikan ponselnya ke meja dan melanjutkan hariku seperti biasa. Tapi malamnya, dia tiba-tiba duduk di sofa, tempatku tidur. Tangannya memegang album foto pernikahan kami. Aku lihat kamu gak tidur, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Dia membuka halaman demi halaman. Foto kami tersenyum, berpelukan, memandang masa depan seolah segalanya akan berjalan sesuai rencana. Aku sadar aku kehilanganku terlalu terlambat, katanya akhirnya. Aku tahu kamu marah, tapi kamu gak pernah tahu betapa aku menyesal. Em? Aku memandangnya sejenak. Ada kerutan di dahinya yang dulu belum ada. Matanya lelah, tapi bukan lelah karena kerja, melainkan karena kehilangan. Aku tahu kamu menyesal, James, tapi penyesalan itu datang saat aku sudah terlalu hancur. Aku sudah terlalu sering memaafkan, terlalu sering berharap kamu akan berubah. Tapi kamu baru melihat semuanya saat aku sudah berdiri di pintu keluar. Dia terdiam. Aku ingin memperbaikinya, katanya lirih. Meskipun kamu gak mau kembali, biarkan aku ada untukmu sekarang. Aku menarik napas. Kenapa sekarang? Karena kamu takut kehilangan?
Atau karena kamu takut orang lain tahu kamu meninggalkan istrimu yang sakit? Matanya menatapku dalam-dalam. Karena aku masih mencintaimu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Kalau saja ia mengatakannya setahun lalu, atau bahkan 6 bulan lalu, mungkin aku akan langsung luluh. Tapi sekarang, cinta itu seperti jendela yang sudah lama tertutup. Aku hanya bisa memandanginya dari luar, tak bisa masuk lagi. Mungkin kamu mencintaiku, James. Tapi cinta itu bukan sesuatu yang bisa diselamatkan dengan kata-kata. Aku butuh waktu, butuh ruang. Dan kamu juga. Dia menunduk, lalu berdiri. Kalau kamu butuh apapun, aku di sini. Setelah dia pergi, aku menangis pelan di bawah selimut. Bukan karena rindu, tapi karena kehilangan semua kemungkinan yang dulu aku percaya akan jadi nyata. Aku mulai menulis surat-surat kecil pada diriku sendiri. Di atas kertas kecil warna pastel, aku menuliskan hal-hal yang ingin kulakukan kalau aku masih punya cukup waktu. Pergi ke pantai dan merasakan pasir di kaki. Makan es krim tanpa merasa bersalah. Berdiri di bawah hujan, tanpa payung. Mengunjungi tempat pertama aku jatuh cinta pada menulis. Setiap suratku taruh di dalam toples kaca bening. Aku menyebutnya toples hidup. Karena meski aku sakit, aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku ingin mengisi hari-hari dengan hal yang membuatku merasa utuh. Satu sore, aku membuka jendela dan membiarkan angin masuk. Langit berwarna jingga keemasan, dan suara anak-anak kecil tertawa dari ujung jalan. Dunia tetap berputar. Hidup tetap berjalan, bahkan ketika hatiku sedang retak. Dan mungkin di sela-sela retakan itu, ada ruang untuk harapan baru. Pagi itu matahari menyelinap masuk lewat tirai tipis ruang tamu, memantulkan cahaya hangat ke meja kecil tempat toples hidupku berdiri. Ada 10 surat kecil di dalamnya sekarang. Setiap kertas berisi sesuatu yang dulu terasa terlalu jauh, terlalu mewah untuk diharapkan oleh seseorang yang sedang sakit. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk membuka satu. Tanganku gemetar saat meraih satu gulungan kertas berwarna biru muda. Aku membukanya perlahan, seolah membuka harapan yang lama terpendam. Mengunjungi taman kecil tempat aku dan James pertama kali duduk berdua. Mataku tertahan di nama itu. James. Nama yang masih terukir dalam hidupku, tapi tidak lagi menyesakan. Dulu, setiap menyebut namanya, dadaku terasa penuh oleh luka. Sekarang ada ruang kosong yang sunyi, tapi tak lagi menyakitkan. Aku bersiap lebih awal hari itu. Memakai dress putih sederhana dan syal abu-abu pemberian Livia. Rambutku rontok sebagian karena terapi, tapi aku tidak peduli. Di wajahku, aku lukiskan sedikit senyum untuk menyambut hari. Aku tidak bilang siapapun kemana aku akan pergi. Aku hanya meninggalkan catatan kecil di meja. Pergi sebentar. Jangan khawatir. Aku ingin menyapa masa lalu dengan hati yang sudah sembuh. Taman itu tak jauh dari rumah. Tak banyak berubah. Kursi kayu di dekat danau kecil masih ada. Pohon besar yang menaunginya masih kokoh. Dulu aku dan James sering duduk di sana. Saat kami masih percaya bahwa cinta akan menyelesaikan segalanya. Aku duduk pelan, membiarkan angin pagi mengusap pipiku. Di hadapanku, anak-anak kecil berlari mengejar balon, dan pasangan tua bergandengan tangan melangkah pelan di tepi danau. Aku tak menyangka James akan datang. Tapi entah dari mana, dia muncul. Berjalan dari arah belakangku, mengenakan jaket coklat tuanya. Langkahnya ragu, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia diterima atau tidak. Aku tahu kamu akan ke sini, katanya saat duduk di kursi sebelahku. Aku masih ingat tempat ini. Aku hanya tersenyum kecil. Aku juga masih ingat. Kami duduk dalam diam cukup lama. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi.
Semua kata telah habis di bab sebelumnya. Yang tersisa sekarang hanya keberanian untuk melepaskan dan keikhlasan untuk berdamai. Aku baru sadar. Selama ini aku mencintaimu dengan caraku sendiri. Tapi itu bukan cara yang kamu butuhkan. Ucapnya pelan. Aku menoleh padanya. Dan aku terlalu lama menunggu kamu berubah. Sampai aku lupa mencintai diriku sendiri. Dia mengangguk, mata berkaca-kaca. Aku nggak minta kamu kembali, Em. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku akan selalu berdoa untukmu. Dan aku menyesal. Kata, menyesal, bukan lagi luka bagiku. Sekarang, ia terdengar seperti batu nisan atas cinta yang pernah tumbuh tapi tak sempat mekar penuh. Aku maafkan kamu, James. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku. Aku nggak mau membawa amarah dalam sisa hidupku. Wajahnya perlahan berubah. Ada kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin karena akhirnya, dia tahu, ini akhir yang benar-benar akhir. Tapi bukan akhir yang pahit. Saat kami berdiri, dia memelukku pelan. Bukan pelukan untuk meminta kembali, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal yang seharusnya terjadi sejak dulu. Aku kembali ke rumah dengan hati ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari rasa bersalah, dari harapan yang menyesakan, dari cinta yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pindah ke rumah Livia. Kami sudah menyiapkan kamar kecil untukku, dengan jendela besar yang menghadap taman belakang. Ada tanaman-tanaman baru yang ditanam Livia, dan rak buku kosong yang siap menampung tulisan-tulisanku lagi. Sebelum pergi, aku berdiri sejenak di depan rumahku. Rumah yang menjadi saksi segalanya. Cinta, kesepian, harapan, dan akhirnya, kebebasan. James tidak ada di rumah saat aku pergi. Tapi dia meninggalkan surat kecil di meja. Terima kasih, Em. Karena pernah mencintaiku. Dan karena akhirnya mengajarkanku bagaimana caranya mencintai dengan benar, meski bukan untukmu lagi. Aku tersenyum, lalu melangkah pergi. Hari-hari berikutnya terasa seperti udara segar setelah musim yang panjang dan dingin. Tubuhku masih lemah, tapi aku tidak lagi merasa rapuh. Aku mulai menulis lagi, bukan tentang cinta yang hilang, tapi tentang keberanian untuk sembuh. Livia sering membacakan ceritaku dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu, kamu bisa jadi penulis yang luar biasa, katanya suatu malam. Aku tertawa kecil. Aku nggak tahu berapa banyak waktu yang aku punya. Tapi aku ingin mengisinya dengan menulis sesuatu yang berarti. Suatu sore, aku membuka toples hidupku lagi. Kali ini, aku mengambil surat merah muda yang kutulis saat aku sangat takut menghadapi semuanya sendiri. Menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, bahkan saat aku tak sempurna. Aku menempelkan kertas itu di cermin kamar. Karena sekarang, aku sudah siap. Siap untuk hidup, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Dan dalam diam yang damai, aku tahu, aku tidak menyesal telah mencintai James. Tapi aku jauh lebih bangga karena akhirnya, aku memilih mencintai diriku sendiri.